Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut ya. Pembacaan asmara couple Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan untuk akhir September 2023 ya. Sebelum Mari memulai seperti biasa, di sini Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Ini bagus-bagus banget ya pembacaan Mari. Tadi pun Mari ada baca untuk Scorpio pun itu kok kelihatannya oke bacaannya ya. Memang sih ada perubahan ya. Rata-rata Mari ingat kalau tidak salah ini banyak terjadi perubahan dalam relationship dari zodiak manapun gitu ya. Tetapi perubahannya itu tuh bukan perubahan yang hanya sekadar bikin ambiar, tapi kayak merombak gitu loh. Merombak untuk dapat hidup yang lebih baik lagi. Nah, begitu juga dengan koneksinya Sagittarius bersama dengan si dia ini gitu ya. Nah, memang kemarin hari itu mungkin aja kayak kelihatan ini telah berubah koneksinya. Mulai dari kemarin, ini bukan baru-baru fresh gitu ya. Ini bukan yang akan dihadapi di minggu terakhir bulan September, tapi maybe beberapa di awal September, ada beberapa sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin ada beberapa sudah sekian tahun yang lalu kejadian perubahan besar yang terjadi dalam koneksi ini gitu ya. Jadi mungkin ini tuh kayak perubahannya ke arah yang let's say kayak yang jalan sendiri-sendiri gitu. Kayak yang jalan sendiri-sendiri di sana gitu ya. Terutama ini yang memilih jalan sendiri-sendiri ini tuh lebih cenderungnya pasangannya Sagittarius di sini gitu loh. Ya. Kita jalan sendiri-sendiri gitu. Tapi justru dengan jalan sendiri-sendiri ini, kalau Mari lihat bisa kayak yang ini justru lebih baik gitu. Ya, ini justru lebih baik daripada jalan bareng-bareng. Gitu. Jadi kayak yang tanpa status sebagai suami istri, tanpa status sebagai kekasih, tanpa status sebagai pasangan pacaran. Gitu ya, pasangan yang sedang dalam proses pacaran. Tanpa itu semua, hanya sebatas teman. Tapi justru kok ini yang paling tepat. Ini yang paling tepat untuk diri sendiri. Gitu ya. Ini yang paling tepat justru di sana. Jadi kayak yang kekacauan kemarin hari itu tuh ya patut disyukuri ada kekacauan itu, karena kekacauan itu tuh akan merombak ego yang selama ini tuh menjadi biang kerok dari konflik yang terjadi dalam hubungan ini. Ego itu dimatikan, ego itu dihancurkan. Ketemu ego, jumpa ego, pas gitu ya, ada ledakan gitu. Nah, setelah ledakan itu tuh baru dia masuk ke fase baru lagi gitu. Jadi pemikiran-pemikiran emosional yang tidak relevan untuk kebahagiaan diri, itu di-delete. Memang caranya keras. Memang caranya tuh kok nggak ada semut-semutnya ya. Kok nggak asik banget ini caranya. Nah, tapi ya mesti begitu dia. Harus begitu. Gitu. Kalau misalnya di sini dengan cara lembut,
caranya lembut, tapi ya jalannya itu tuh ya, jalan hidupnya itu tuh ya keras banget gitu loh. Di sini dia satu peristiwa itu kok kayaknya mengguncang banget, tapi guncangan itu tuh justru kayak yang ngerapiin gitu ya. Di sana. Jadi untuk saat ini mari lihat ya, dengan koneksi yang jalan sendiri-sendiri ini jauh lebih bikin bahagia gitu. Karena di saat bersama itu justru saling destruktif. Saat bersama itu justru bisa cerita itu saling ngerusak. Gitu loh. Pengaruh satu sama lain dalam kehidupan satu sama lain ini bukan memberikan dampak positif. Toksik, jatuhnya jadi tuh toksik semua. Keduanya ini bisa bermain toksik gitu ya. Jadi kayak pelaku korban di sini. Jadi bukan yang kayak satu pelaku kejahatan gitu ya, satu menjadi korban penindasan gitu. Enggak. Berubah, yang tadinya dia awalnya posisi jadi korban, ini bisa jadi pelaku hal yang serupa dan sama. Seperti apa yang dulu dia katakan, tindakan yang membuat dia jadi korban. Nah, kayak kita. Jadi pelaku dan korban saling tusuk di situ ya, saling tusuk, saling nyakitin di situ, gitu, saling merusak di situ, saling bikin buyar, ambyar di situ. Nah ini begitu dia ambyar, begitu terjadi ledakan itu, ini lagi masuk dalam posisi yang lebih tenang untuk saat sekarang, lebih damai di sini. Kalau mari tangkap ya, secara emosional tuh lebih damai. Justru kalau dengan keadaan yang seperti ini, ingin memperbaiki kembali koneksi jauh lebih bisa. Ingin memperbaiki koneksinya biar lebih sehat, biar lebih bagus gitu ya. Nah itu ini jauh lebih bisa. Walaupun mungkin beberapa peristiwa rekonsiliasi tidak akan terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tidak terjadi dalam waktu dekat, let's say seminggu, 2 minggu berikutnya, sehari 2 hari berikutnya. Bisa jadi memang akan membutuhkan waktu sekian lama. Gitu. Tapi kalau ini nanti kembali hubungannya bersama, ini baru hubungan yang akan, baru dia kuat, baru dia hubungannya tuh lebih banyak kepositifannya daripada kenegatifannya. Gitu ya, kayak ibaratnya tuh diputus benang kusutnya, baru kemudian disambung lagi, dibuang yang kusut itu, karena kalau mau diurai yang kusut itu tuh nggak bisa, jadi dipisahkan dulu ibaratnya gitu. Jadi ceritanya tuh bisa pisah dulu ini, gitu ya, pisah dulu, dipisahkan oleh semesta, gitu, dipisahkan dulu koneksi ini. Gitu ya, dijedakan dulu koneksi ini, baru nanti apabila memang ada itikat bersama-sama ingin kembali bareng-bareng lagi, baru ini nanti bisa jauh lebih enak. Nah kayak gitu ya modelnya. Untuk saat ini mari rasa ya mungkin kedua-duanya tuh ngerasa sudah ada kata-kata syukur di situ ya. Syukur banget ini karena udah dapat dia dampak dari kekacauan yang kemarin itu, karena ini kondisinya udah dalam posisi settle. Kalau mari lihat ya, settle secara emosional, secara mental, ini udah lagi kondisi healing gitu. Dua-duanya jadi healing di sini, gitu ya. Dua-duanya jadi kayak yang tersembuhkan di sini. Tapi tentu saja kalau mari lihat ya, ini kayak yang udah bisa memetik makna ya, memetik makna dari apa yang terjadi dalam koneksi hubungan ini kemarin hari. Udah bisa memetik makna. Jadi untuk saat ini tuh mari rasa entah kondisinya memang masih pisah-pisah untuk saat ini, tapi pisah-pisah ini tuh lagi enak ya. Lagi asik gitu, lagi tenang gitu hidup ya, gitu.
lagi tidak ruwet, minimal secara emosional, lagi tidak ruwet, lagi kayak yang ngadepin hidup tuh yang sehat, gitu. Dan mungkin ini memang lagi sibuk ya dengan diri masing-masing, lagi sibuk dengan diri masing-masing. Walaupun kalau mari tangkap gini, mungkin beberapa dari kaum Sagittarius bisa aja agak lebih kesepian ya untuk saat sekarang tanpa si pasangan, lebih kesepian. Tapi dalam kesendirian ini tuh bisa Sagittarius itu tuh banyak mendapatkan insight gitu, dapat dia kayak, oh iya ya, ini yang benar ya, oh itu yang salah, oh ini keliru nih, oh harusnya seperti ini. Jadi kayak yang ada bisa punya waktu untuk mengerti gitu loh, mengerti akan hidup ini. Jadi bisa ada banyak waktu untuk mengkoreksi, oh ini kelirunya, oh aku terlalu lemah, oh aku terlalu kejam, oh aku terlalu jahat, oh aku terlalu egois, oh aku ini terlalu menghamba cinta, oh aku ini terlalu mencela-mencela dan segala macam. Jadi kayak yang dapat, oh berarti hidup itu tuh harus dijalani sebaiknya tuh begini, begitu gitu. Jadi pemahaman hidup itu tuh dapat ada yang berharga justru yang diterima dari setelah goncangan kemarin hari. Nah di situ sepi di dalam jiwa untuk urusan asmara gitu ya. Tetapi kalau mari tangkap dalam kehidupan Sagittarius ini, oh ini mungkin lebih banyak ya yang bisa dirayakan Sagittarius di sini. Gitu. Di sana ya. Jadi kayak yang ya enggak ada derita lagi untuk saat sekarang, atau segera gitu ya. Segera apa yang dianggap oleh Sagittarius sebagai penyebab deritanya dia ini akan selesai. Begitu juga dengan si pasangan. Misalnya kalau si pasangan juga ada merasakan tekanan-tekanan selama ini gara-gara ngebangun hubungan bersama dengan Sagittarius, tekanan-tekanan ini tuh mari rasa sudah terilis gitu loh. Jadi sama-sama dewasa. Untuk saat ini sama-sama dewasa karena banyak banget petikan pelajarannya. Gitu ya untuk saat sekarang. Jadi mungkin beberapa ada yang lagi tidak terkoneksi. Gitu ya. Beberapa ada yang lagi tidak terkoneksi, tetapi walaupun di sini tuh tidak terkoneksi, mari rasa kalau dilihat ya, energinya itu tuh energi yang tidak saling membenci. Tidak saling membenci. Jadi tidak saling mendendam di situ. Makanya kata Mari tadi, kalaupun nanti ada keinginan untuk kembali bersama, ya, kemudian dapat restu dari semesta, sebenarnya dapat restu ini ya dari semesta ya, kalau mau kembali bersama. Nah nanti hubungannya akan lebih indah. Gitu. Hubungannya nanti itu akan lebih nikmat. Gitu. Karena sebenarnya ini kayaknya dua orang yang saling mencintai ini. Gitu ya. Dua orang yang sama-sama saling mencintai. Tapi kadang kayak gitu ya. Ada ironis-ironisnya hidup ya. Justru dengan orang yang dicintai itu tuh bisa aja malah menyebabkan kekacauan hidup yang paling kacau.
gitu ya. Dia yang dicintai, tapi justru dia yang membuat ambiar, seambiar-ambiarnya hidup ini. Gitu kan? Ironis ya. Ironis. Nah, kayak gitu. Tapi ya tadi, mau bersama kah untuk saat ini, mau tidak bersama kah untuk saat ini. Tapi kalau melihat di sini tuh cinta bisa masih saling hadir gitu ya. Cinta tuh hadir di dalam diri. Saya tahu, walah, sebenarnya aku ini sayang sama dia. Sama-sama, bukan hanya Sagittarius aja yang bergumam kepada dirinya, yang melihat dirinya dia, wah aku cinta sama dia. Si pasangan pun bisa demikian. Gitu. Jadi ibaratnya ini kayak yang entah bersatu suatu saat nanti secara fisik ataupun kesempatan untuk bersatu itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Ditutup kesempatan untuk bersatu itu. Tapi setidaknya ada kesan yang teristimewa perihal si dia. Jadi maksudnya Sagittarius nanti bilang, wah ini orang istimewa banget ini, mantanku ini. Nah, si mantan pun, si pasangannya Sagittarius ini pun bisa bilang, wah Sagittarius ini tuh seseorang banget di hidupnya aku. Walaupun iya, kami tidak bareng-bareng untuk saat ini. Tapi kayak yang ada ikatan kuat. Cuman dalam ikatan kuat ini tuh, kan ini satu sama lain itu tuh kan, kalau Mari tangkep kan juga rasional orangnya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, rasional tuh dalam artian di sini tuh bisa aja nggak ada yang saling menunggu, nggak ada yang saling menunggu dan kemudian menuntut dia yang ditunggu ini tuh nongol. Nggak kayak gitu lagi mainnya, gitu. Rasionalnya di situ. Ya udah jalan aja hidup, gitu ya. Ya sibuk aja dengan hidup masing-masing. Nah kayak gitu. Ya kalau kembali ya kembalilah. Gitu ya, kalau kembali ya benar-benar kali ini dikembalikan koneksinya, atau setidaknya koneksi ini tuh dibangun lebih baik lagi, setidak-tidaknya seperti itu. Tapi ini dibiarkan ngeflow aja gitu, karena ini nampaknya Mari bisa ya, soalnya ini pasangannya Sagittarius ini tuh kayak sudah memulai sebuah fase hidup baru ini. Kalau Mari lihat, cinta di dalam hati bisa ada, tapi chapter hidup baru dengan cara baru ini sedang dijalani. Nah seperti itu. Tapi ya lagi-lagi setidaknya koneksi ini tuh sudah tidak lagi menjadi koneksi, menjadi sebab deritanya hati. Nah kayak gitu ya. Jadi udah kayak let it go, let it flow gitu ya. Udah kayak gitu modelnya. Nah di sana. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius di situ. Berikut ada energi dari Scorpio, ada Virgo di sana. Hadir energi dari Cancer. Berikut ada energi dari Pisces, Sagittarius, Leo, Aries, Aquarius di situ. Ada energi dari Capricorn di sana. Ada energi dari Taurus di sana. Oke ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.